Pria ini memutar setang sepedanya ke atas, lalu menundukkan tubuhnya dan berbaring rata di atas sepeda. Perubahan ini memungkinkannya untuk mempercepat dengan cepat. Segera ia menyalip temannya yang berada di sampingnya. Temannya sangat terkejut dengan performanya, tetapi pria itu jatuh dalam renungan mendalam. Ketika sampai di rumah, ia mengeluarkan bahan-bahan yang telah ia kumpulkan, dan secara pribadi membangun sepeda dengan setang menghadap ke atas. Dengan percaya diri, ia menunjukkan sepeda barunya kepada teman-temannya. Tetapi tak satupun dari mereka menyetujui desain aneh itu, karena para atlet profesional selalu menggunakan setang menghadap ke bawah. Untuk membuktikan dirinya, pria itu pergi ke lintasan profesional untuk menguji kecepatan sepedanya. Namun tepat ketika ia hendak merakitnya, temannya menghentikannya. Ternyata sponsor sudah menyiapkan sebuah sepeda untuknya, meski juga dengan setang menghadap ke atas. Saat ia menyentuh rangkanya, ia menyadari bahwa sepeda itu jauh lebih berat daripada miliknya. Ia hampir menolaknya, tetapi temannya menjelaskan bahwa jika ia berhasil memecahkan rekor dunia dengan sepeda itu, sponsor akan menanggung semua biaya selama setahun berikutnya. Setelah banyak berpikir, pria itu memutuskan untuk menggunakan sepeda sponsor tersebut untuk uji coba. Dengan aba-aba dari wasit, ia secara resmi menantang rekor dunia. Ia mempercepat dengan sekuat tenaga sejak awal, karena ia harus menyelesaikan 205 putaran dalam 1 jam. Seiring berjalannya lomba, rangka yang berat dengan cepat menguras energinya, dan lintasan dalam ruangan yang monoton membuatnya tidak nyaman karena ia terbiasa bersepeda di alam terbuka. Dengan hanya tersisa 40 detik, ia masih kekurangan 5 putaran. Semua orang tahu bahwa ia sudah gagal. Ketika lonceng berbunyi, masih tersisa 2 putaran. Temannya meminta maaf padanya, mengatakan bahwa seharusnya ia tidak menyarankan untuk mengganti sepeda. Tetapi pria itu tidak menyalahkannya karena ia tahu bahwa bahkan tanpa menggantinya, ia tetap tidak akan bisa menyelesaikan 2 putaran terakhir tepat waktu. Perbedaan itu tidak membuatnya menyerah. Ia segera mengajukan permintaan uji coba lagi. Kembali ke rumah, ia banyak merenungkan alasan kegagalannya. Akhirnya ia menyadari bahwa itu karena bantalan, bearing, tidak berputar cukup cepat. Tetapi ia tidak memiliki solusi yang baik. Suatu hari ia mendengar suara mesin cuci berfungsi, dan sebuah inspirasi muncul seperti bola lampu. Ia membongkar mesin cuci itu. Istrinya tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Pria itu berencana menggunakan bantalan mesin cuci untuk menggantikan bantalan asli sepedanya. Akhirnya ia membawa sepeda yang telah dimodifikasi itu kembali ke lintasan. Kali ini ia belajar dari kesalahan masa lalunya. Ia memulai dengan sangat pelan. Istrinya menjadi gugup dan temannya menyemangatinya. Tetapi sekarang ia tidak bisa mendengar apapun. Ia hanya bisa melihat lintasan di depannya. Ia menjaga ritmenya sendiri. Ketika 2 putaran terakhir tiba, ia tiba-tiba mulai mempercepat. Keringat mengaburkan penglihatannya dan kakinya terasa berat karena terus mengayuh. Tetapi ia menggertakkan giginya dan terus maju.